naikkan syukur, katakan sesuatu yang manis kepada Bapa kita, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia layak mendapatkan ucapan syukurmu. Yesus yang sudah mati bagi engkau, dia layak ditinggikan. Katakan sesuatu, katakan engkau mengasihi dia. Di dalam kemudaan usiamu, katakan engkau mengasihi Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini yang luar biasa Tuhan. Kau yang melihat daripada anak-anakmu datang beribadah, mengucap syukur, meninggikan namamu. Siang hari ini berkuasalah, bertakhtalah Tuhan di dalam ruangan ini, di dalam ruang hati kami, pikiran kami. Jangan biarkan ada satu pun Tuhan yang datang dan pulang dalam keadaan yang sama, tetapi lebih lagi mereka akan mengalami Engkau. Ada perubahan di dalam hati mereka. Firman Allah yang akan mengubah hidup mereka ini Tuhan. Hamba-hambamu Tuhan. Mereka dalam kemudahan usianya telah Engkau panggil. Biar Engkau menguduskan setiap mereka bagi pelayanan yang Engkau kehendaki dan Engkau rancangkan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Dengan iman percaya kami, biarlah berbuat 100 kali lipat. Sekali lagi kami usir segala roh-roh jahat yang coba mencuri firman Allah, mengganggu kami. Kami usir, kami patahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang akan menerjemahkan semua firman Allah ini ke dalam hati dan roh kami. Biarlah pikiran kami diperbaharui oleh firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami ikat segala benteng-benteng yang dibangun oleh kesombongan manusia, kami hancurkan di dalam nama Yesus, dan kami terima roh Allah, firman Allah itu bertakhta di dalam roh dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk, Tuhan memberkati. Apa kabar semua? Shalom. Ya, senang sekali bisa ada di tempat ini untuk menyaksikan kebesaran Tuhan ya, bersama jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan sehingga bisa berbagi firman Tuhan siang hari ini. Nama saya Purnama Setiawan. Firman Allah berbicara mengenai you are under attack. Artinya apa? Anda ini semua sedang diserang ya. Dan kalau Anda tidak tahu Anda sedang diserang, wah, celaka. Saya senang berbicara di tengah anak muda ya. Anak muda itu lambang keperkasaan Tuhan. Daud dipanggil juga waktu katanya kemerahan pipinya. Ya, karena alami. Tapi di sini coba tengok kiri kanan, pipinya ada yang kemerahan. Tapi biasanya karena apa? Blush on ya. Ya. Oke. Ini kenapa duduknya enggak ke tengah, yang di belakang itu? Apa merendahkan hati begitu? Oke ya. Mari kita mulai ya. Anak muda itu lambang keperkasaan tapi juga suka blow on. Artinya suka kurang nasihat. Oleh sebab itu selagi masih muda Anda mencari nasihat. Katakan amin. Nasihat. Agar lurus, agar Anda bisa mengembangkan mencapai seluruh potensi. Kalau seorang tua, udah senior baru dipanggil Tuhan, tinggal sisa umur hidupnya, betul nggak? Tapi kalau Anda masih muda, dipanggil Tuhan itu berbahagia. Katakan berbahagia. Masih panjang waktu saudara untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Ya. Jadi masih banyak kesempatan di antara kalian yang akan melihat begitu banyak mujizat Allah dituangkan, kemuliaan Allah, kebenaran Allah. Yang mungkin tidak akan dialami oleh mereka yang udah senior baru dipanggil Tuhan. Ya, jadi Anda ini berbahagia. Katakan kiri kanannya, Anda ini berbahagia. Ya, walaupun suka kurang uang nggak masalah, berbahagia. Ya, kenapa nggak bisa nih? Ya. Oke. Ini Indonesia ini ada 3 darurat ya. Dinyatakan darurat bisa kalau mau lengkapnya nanti baca di Google ya. Pertama kekerasan seksual, yang kedua darurat narkoba, ketiga itu darurat pornografi.
ini yang menyatakan ini departemen masing-masing. Ya, kita kalau namanya darurat sih santai aja lah ya dengernya. Oh darurat begitu ya. Ya, ini cool bener ya. Nggak ada sesuatu yang, begitu ya. Wajahnya cool-cool aja nih. Itu mungkin di luar sana Pak Purnama, kalau di Jamblang sini mah aman tentram ya. Enggak juga. Ya. Nah, yang saya bahas itu adalah yang ketiga. Karena ini yang sangat luar biasa menghancurkan rencana Tuhan dalam generasi muda. Ya. Nah, pornografi itu dari bahasa Yunani porne artinya pelacur dan grafos artinya menulis. Jadi kalau pornografi itu artinya apa? Pertama, gambaran prostitusi atau pelacuran. Atau penggambaran baik secara tulisan maupun lukisan yang tidak bermoral atau percabulan. Ya, atau artinya yang ketiga, rancangan gambar perilaku erotis yang menyebabkan timbulnya gairah seksual. Di sini ada yang masih berusia di bawah 17 tahun nggak? Ya? Anda di bawah 17? Anda mah di bawah 71 tahun ya. Bukan 17 tuh kayaknya. Oke ya. Nah, jadi masing-masing mungkin mulai teringat akan dosa dulu yang pernah dilakukan tuh. Mungkin pernah melihat gambar-gambar porno. Ya. Jadi ini artinya pornografi. Oke. Ini kenapa nggak bisa? Ya. Nah, 1 Korintus 6 ayat 18. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Iya. Jauhkan dirimu dari percabulan, dari pornografi. Ya, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ada banyak dosa, beberapa dosa membuat kita mungkin bisa bertahan, mengalahkannya dosa itu dengan bertahan. Tapi ada satu jenis dosa, satu-satunya yang kalau kita mau selamat darinya, kita bukan bertahan, tapi harus lari. Dalam bahasa Indonesia dikatakan jauhi, tapi di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan flee away, run away, lari. Katakan lari. Lari menjauh, bukan lari mendekat. Ya, dosa porno, kita lari. Tapi larinya mendekat. Nah, salah. Mesti lari yang menjauh. Ya. Jadi dosa percabulan ini kalau Anda mau selamat, Anda harus lari. Ya, lari menjauh. Oke, jadi percabulan atau fornication atau pornea, ya. Satu Korintus 10 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya, nah 1 Korintus 10 ayat 8 itu perikopnya berjudul Israel sebagai peringatan. Jadi Rasul Paulus menulis surat perikop ini, dia menjadikan bangsa Israel sebagai peringatan kepada jemaat Korintus dan kepada kita juga tentunya. Ya, dia katakan begini, janganlah kita melakukan percabulan yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mereka ini adalah bangsa Israel. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Peringatan Paulus ini merujuk kepada Bilangan pasal 25. Nanti dibaca di rumah. Isinya apa? Isinya adalah percabulan bangsa Israel karena perempuan-perempuan Moab. Jadi bangsa Moab sulit mengalahkan bangsa Israel karena dia dibela Tuhan. Bagaimana cara mengalahkan bangsa Israel? Diberikan oleh nasihat oleh seorang nabi sesat. Nabi ini berkata,
Kamu nggak mungkin lawan bangsa Israel. Tuhannya aja membela mereka, lu pasti kalah. Tapi kalau mau ngalahin gampang. Buatlah Allah mereka sendiri yang menghanguskan mereka, yang membunuh mereka. Caranya gimana? Ajarin mereka, goda mereka, buat mereka berbuat cabul. Percabulan. Nah, nanti karena dosa itu, bangsa Israel itulah akan dihukum oleh Allahnya sendiri. Nah, jadi bangsa Moab itu alih-alih mengirim tentara yang gagah perkakas begitu ya, yang berotot gede, dia kirim pasukan yang lemah gemulai. Ya, yang bajunya kurang bahan semuanya. Kurang bahan ngerti? Kemana-mana ya, tubuhnya wah seksi-seksi. Jadi bukannya yang pasukan yang gagah-gagah, tapi dikirim pasukan perempuan yang lemah gemulai dan seksi. Wah, tentara Israel lihat, udah biasa kalau lawan musuh yang tangguh, betul nggak? Wah, mereka ininya pasti menang. Tapi begitu ngadepin pasukan yang lemah gemulai dan seksi, kelojotanlah mereka, nggak tahan nafsu. Ya, jadi mereka berzina, berbuat cabul. Dosa beberapa orang, tapi hasilnya berapa puluh ribu mati? 23.000. Wah, pasukan Moab tinggal di atas bukit nontonin aja. Weh, Tuhan sendiri yang membinasakan mereka. Pakai dosa percabulan. Senjata yang sama digunakan oleh setan untuk mengalahkan tentara Allah. Anda ini tentara Allah, masih muda begini. Anda dididik punya potensi menjadi pasukannya Allah. Ya, coba senggol dulu kiri kanannya, katakan tepok-tepok bahunya. Katakan kamu ini pasukan Allah. Bangun-bangun siang ini, jangan wajah kelaparan pasukan Allah gitu. Beberapa dikatakan pasukan Allah wajahnya nggak percaya. Dia nengokul aja dia. Ya. Anda punya potensi yang luar biasa. Nah, kalah karena apa? Percabulan. Peringatan buat kita semua. Binasa 23.000 orang. Demikianlah. Ya. Senjata yang sama dipakai iblis untuk membinasakan generasi muda orang percaya, ya. Berikutnya. Oke. Saya akan tampilkan tayangan, ya. Mari silahkan. Tayangan ini berbicara mengenai pengaruh rencana iblis untuk membinasakan anak-anak Tuhan, khususnya generasi muda. Ya, ayo silakan. Enggak bisa. Media player, Windows. Kalau nggak bisa selesai khotbah saya. Pulang kita doa berkat perjamuan. Kenapa? Flash disknya di sana. Iya. Flash disknya masih di sana. Tahukah Anda? Bukan, itu yang kedua itu.
Yang salah satu yang ditakuti pengkhotbah itu adalah bahannya hilang. Ya, nggak ada yang lebih bencana dari seorang pengkhotbah udah siapin bahannya ketinggalan atau hilang. Diselipin di Alkitab, begitu dibuka kertasnya hilang, contekannya. Yang pertama ya, anak bersinar. Oke. Satu di-convert ke VLC-nya aja. Oke. Ya, nasib saudara kurang bagus. Ya. Oke. Ya sudah, slide-nya yang berikut deh. Ya. Jadi slide itu, ya, bayangin aja dengan iman lah ya. Itu judulnya itu anak bersinar bangsa gemilang. Ya. Nah, jadi enggak, jangan ditayangin yang ini dulu, ya, slide sebelumnya aja. Nah, oke, ya. Jadi generasi dunia ini ya, itu kebanyakan itu anak-anak. Ya. Kalau dia disebut anak, di bawah 18 tahun itu masih anak. Ya, di bawah 18 tahun itu masih anak. Serangan iblis itu sangat gencar terhadap mereka, membinasakan mereka. Dan sekarang perlengkapan iblis itu luar biasa dengan yang disebut namanya gadget. Lewat gadget-gadget itulah iblis memuridkan bahkan anak-anak di dalam gereja. Anak-anak itu dimuridkan oleh gadget. Yang tragisnya kebanyakan gadgetnya diberikan oleh orang tuanya. Orang tuanya ngasih gadget, tapi dia tidak tahu bahwa gadget itu plus sambungan wifi, anak itu bisa mengakses demikian banyak website porno. Seringkali menurut penelitian, konon kabarnya, anak-anak ini kesandung mengunjungi website porno karena secara tidak sengaja mereka sedang mengerjakan tugas sekolah. Tugas sekolah sekarang ini kan mesti banyak mengakses, betul ya, website dan sebagainya. Nah, dalam pencarian seperti itu, di embah Google begitu ya. Oh, bisa buka di YouTube itu, oh, boleh kalau bisa ditayangin. Oke. Nah, itu kan karena kemajuan teknologi. Jadi saluran wifi bisa ada. Oke, puji Tuhan. Doa saudara dikabulkan. Kalau bisa langsung aja silakan.
Terima kasih. Nah, itu tayangan ini untuk memang memfokuskan diri pada penginjilan rentang usia 4 sampai 14. Usia yang dipercayai anak paling mudah terima Yesus pada rentang usia itu. Tetapi saya lebih suka berbicara yang setelah 14 tahun usia remaja, karena 14 itu masuk usia akil balik. Ya toh? Dia masuk remaja, kemudian dia masuk ke pemuda. Nah, di pemuda itulah iblis juga hantam dengan apa yang namanya pornografi, ya. Nah, itu yang bahayanya luar biasa. Ya. Nah, di Amsal. Yuk. Nah, pornografi ini di kitab Amsal. Mari kita baca pelan-pelan ya. Hikmat akan menjauhkan engkau daripada perempuan nakal, dari wanita yang memikat dengan kata-kata yang manis. Percabulan, pelacuran sekarang ini di zaman gadget seperti ini enggak perlu beneran. Virtual dampaknya juga parah. Anda cukup pegang satu gadget, sambungan wifi, Anda bisa mengakses web porno manapun. Betul nggak? Dengan internet semuanya terbuka. Jadi Amsal ini mari kita lihat, nggak melulu perlu pelacuran ke fisik, ke kompleks pelacuran, tidak. Ya, dulu orang tua suka curiga, anaknya begajulan ikut geng sana, ntar anak gua rusak ke pelacuran nih. Sekarang anaknya baik-baik, diem-diem di dalam kamar, rusaknya sama. Ya. Ayat 6, suatu hari aku memandang dari jendela rumahku. Lalu kulihat banyak pemuda yang masih hijau. Apa nih artinya? Hijau, nggak punya hikmah, nggak berpendidikan, ya nggak punya pengalaman, ya. Tapi konon berkata dalam hatinya, aku akan menaklukkan dunia. Dia nggak tahu dunia kejamnya kayak apa, ya. Tetapi khusus kuperhatikan seorang yang bodoh. Nah ini udah hijau, bodoh lagi. Nggak ada di sini, ya. Adanya di sini. Di sini mah nggak ada. Semua pinter-pinter. Pada petang hari ketika hari mulai gelap, ya, pemuda itu berjalan-jalan dekat tikungan di jalan yang banyak warnetnya. Ya. Di situ tinggal bukan seorang wanita, banyak wanita, ya. Di mana? Di internet. Wanita itu wanita yang tidak betah tinggal di rumah, sebentar di tepi jalan dan sebagainya, ya. Kemudian tidak tahu malu, tingkah lakunya berani tidak kenal malu, kulihat ia keluar dengan berpakaian seperti pelacur, menemui pemuda dengan rencana yang licik. Pemuda ini mengakses internet dan muncullah begitu banyak wanita yang pakaiannya kurang dan sebagainya, ya, yang seperti pelacur dan kemudian siap menjadikan mangsa semua orang yang mengaksesnya. Slide berikut. Demikianlah wanita itu merayu pemuda itu dengan bujukan yang memikat, sehingga tergodalah ia. Ya, kalau Anda melihat tayangan di internet, ya melihat wanita-wanita yang itu, Anda merasa terpanggil. Ya, sekarang pemuda banyak terpanggil, bukan terpanggil rencana Allah, tetapi terpanggil oleh gambar-gambar yang sure ya di internet. Tanpa pikir ia mengikuti wanita itu. Oh iya, dia ikutin lewat apa? Lewat mouse-nya. Klik sana, klik sini, gambar berikut. Ya. Seperti sapi digiring ke pejagalan. Seperti orang tahanan yang dibawa untuk menerima hukuman yang disediakan bagi orang bodoh. Sebentar lagi anak panah akan menembus hatinya. Seperti burung yang terbang menuju jerat, demikian pemuda itu tidak mengetahui bahwa nyawanya terancam. Sebab itu anak-anakku dengarkan aku, perhatikan nasihatku, perhatikan nasihat hikmat, makanya baca Amsal yang banyak. Anda anak muda, Anda seringkali kurang nasihat. Di mana Anda menemukan nasihat? Selain di rumah Tuhan, tanya kepada pemimpin yang berhikmat, bacalah kitab Amsal, hafalkan ayat-ayatnya. Itu akan memberikan Anda hikmat. Jangan biarkan wanita seperti itu memikat hatimu, jangan pergi mencarinya, jangan pergi mengakses internet porno. Sebab ia sudah menghancurkan kehidupan banyak laki-laki, tak terhitung banyak yang binasa karena dia. Bapak Ibu tahu industri yang paling menguntungkan di dunia ini adalah industri apa? Industri pornografi. Ya, itu semua perusahaan-perusahaan digabungin kalah dengan
industri pornografi. Ya, sekian tahun ada datanya, sekian tahun dulu ada berapa website porno, setelah 10 tahun naik 1.800%. Sekarang ada jutaan. Ada orang-orang yang jahat yang khusus mengulik tata bahasa di Google. Jadi kalau salah pencet, salah huruf, munculnya internet porno. Ya, itu sudah menjadi bisnis yang luar biasa. Kerusakan karena teroris itu tidak seberapa dibandingkan kerusakan karena internet porno. Ya, sebab ia sudah menghancurkan kehidupan banyak laki-laki, tidak terhitung banyak yang binasa. Berapa banyak orang pria yang binasa dalam arti sengsara hidupnya, hancur hidupnya karena pornografi. Kalau dia sudah berumah tangga, dia membawa kehancurannya itu merusak rumah tangganya. Kalau dia udah punya anak, dia bisa nurun kepada anak-anaknya. Ya. Nah, berikutnya. Ya, slide berikut. Oke. Pornografi, apa sih bahayanya? Kan gitu ya. Mari kita lihat tayangan berikut akibat bahaya pornografi yang lebih dahsyat dari bahaya narkoba. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan, supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu.
sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Oke, terima kasih. Jadi kalau karena narkoba itu kerusakan di 3 bagian otak. Tapi kalau pornografi 5. Dan kalau Anda kecanduan narkoba ke pusat pemulihan, ada yang namanya detox narkoba, betul? Iya. Tapi kalau pornografi, gambar yang Anda lihat nempel selamanya. Nggak bisa detox. Karena otak kita demikian hebatnya. Ya. Jadi merusak 5 bagian. Dan tadi dikatakan menjadi seperti binatang, dia udah nggak ada sensenya lagi. Ya, Bapak Ibu, pelecehan seksual itu karena pelakunya nggak tahan lagi karena dia sering biasanya mengakses video porno. Setelah mengakses video porno, internet porno, dia butuh pelampiasan. Oleh sebab itu mulai dia melakukan pelecehan seksual. Persoalannya sekarang pelecehan seksual anak itu dulu anak-anak korban. Sekarang yang lebih mengerikan, anak-anak menjadi pelakunya. Itu mengerikan. Bulan Agustus tahun lalu, saya mengunjungi berkhotbah di penjara anak di Kupang. Ya, penjara anak. Penjara anak itu di bawah 18 masuk penjara anak. Nggak tahu? Jadi ada kebaktian di hari Minggu, saya diminta teman berkhotbah. Oke. Jadi anak-anak itu ya, ini remaja nih, jadi umur 17, 18, ada yang 15, ada yang 19 datang, salaman satu-satu. Kalau dilihat satu persatu, aduh itu anak itu lugu semua, remaja itu. Lugu. Tapi teman saya ini gembala dari penjara anak. Jadi dia yang konselingin anak ini satu-satu. Tapi kalau dengar cerita teman saya ini, ya banyakan horor juga. Tapi kalau kita salaman satu-satu, wajahnya lugu-lugu, nggak bersalah. 2/3 kasus yang mengirimkan mereka masuk penjara, tahu nggak apa? Ini, internet porno. Ada yang memperkosa anak umur 10 tahun, masuk deh. Bayangin, ini kan masih bawah 18 anak. Kenapa? Ditanya sama teman saya, emang anak masih di bawah 10 tahun itu apa bikin nafsu, ya toh? Nggak tahan, bikin pelampiasan. Kenapa? Karena internet porno. Mengerikan kan? 2/3. Daftar kekerasan anak seksual di Provinsi NTT itu paling tinggi.
Ya. Nah, apakah kasus seperti ini, internet porno ini hanya terjadi di kota besar? Tidak, tadi kita di Kupang itu terjadi. Teman saya pergi ke satu daerah ya yang lebih terpencil lagi. Listrik juga jarang ada, mati hidup, air susah ya. Tapi di situ banyak kasus hubungan seks anak-anak. Anak-anak hubungan seks, remaja. Kenapa? Ditanya sama pendetanya. Dia tunjuk itu. Tower pemancar. Towernya itu BTS ya, towernya operator. Kan diriin itu supaya ada sinyal kan? Supaya ada sinyal. Dia bilang, sejak tower ini ada, ya hubungan seks anak-anak ini jadi marak. Jadi kita bingung, apa hubungannya tower ini? Emang kenapa nih tower? Ternyata tower yang dia tunjuk adalah BTS untuk penguat sinyal. Jadi anak-anak ini mungkin, remaja ini mungkin tidak makan. Ya kan? Tapi mengakses dengan adanya HP yang murah, Android dan sinyal, mereka mengakses video porno. Dan mereka melakukan hubungan seks selagi remaja. Mengerikan. Di satu kabupaten ya, kepala dinas perlindungan anak dan perempuan cerita sama saya. Dia menangani kasus anak melahirkan anak. Usia 12 tahun udah melahirkan anak. Kenapa? Diperkosa, lahir anak. Bayangin. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, darurat itu enggak sembarangan. Ya. Jadi apa dong? Itulah semua akibatnya secara pribadi. Tetapi secara kalau kita lihat dari rencana Tuhan, pornografi ini menghancurkan rencana Tuhan atas hidup anak-anak Tuhan. Jangan Anda berkata, saya mah kagak lah, tenang aja. Enggak. Tapi Anda dipanggil untuk mungkin melayani mereka. Anda dipanggil mungkin salah satu teman Anda yang terjadi, mungkin dia korban, dia mungkin pelaku. Ya. Anda dipanggil. Jadi pornografi ini dipakai iblis menghancurkan anak-anak Tuhan. Ya. Setelah dia kecanduan, sulit pulihnya karena 5 bagian otaknya rusak. Pemulihannya ya kasih karunia. Merusakannya gampang, memulihkannya perlu waktu bertahun-tahun. Ya. Ada seorang yang dipenjara di Kupang itu ya. Kalau dia keluar, dia waktu ada di dalam itu anaknya lahir. Karena dia habis perkosa satu orang, beranak, anaknya lahir. Ini masih anak-anak remaja. Keluar bagaimana? Mau dikasih makan apa anaknya? Batu. Batu aja satu black juga berapa duit udah sekarang. Makan batu juga bayar. Hancur kan? Hancur. Siapa yang mesti menolong? Pencegahan tetap lebih baik. Tetapi kalau udah rusak, itu merusak rencana Tuhan yang luar biasa. Ya. Slide berikutnya. Mari kita baca Amsal berikutnya. Amsal 119 ayat yang ke-5. Amsal 119 ayat yang ke-5. Ya. Ya. Amsal 119 ayat ke-9, sorry. Dengan apakah seorang muda? Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Enggak ada cara, hai anak Tuhan. Engkau harus menjaga jalanmu bersih dengan apa? Menjaga dengan firman Tuhan saja. Slide berikut, Amsal 5 ayat 23. Bagaimana anak muda tadi katanya, ya, atau anak-anak orang yang kurang hikmat itu mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Dalam satu versi dikatakan he dies because he has no self-control. Seorang anak Tuhan mati, binasa, gagal rencananya karena tidak punya self-control atau pengendalian diri.
Ya. Nah, anak muda ini paling susah mengendalikan diri. Ya. Kenapa? Libidonya lagi besar. Ini teman-teman ini sedang masuk usia remaja. Ya kan? Seksnya sedang berkembang, libidonya besar, ya toh? Belum tahu cara mengatasinya. Oleh sebab itu perlu hikmat, belajarlah pengendalian diri. Salah satu ya seorang dan Tuhan kita, Yesus, itu dia paling bisa mengendalikan diri. Salah satu karakter untuk kita menjadi serupa dengan Kristus adalah karakter pengendalian diri. Ada yang berkata amin? Bulan ini kita belajar tema ini mengenai serupa dengan Kristus, mengenai karakter. Nggak usah karakter yang ini, tapi kalau berbicara mengenai bahaya pornografi ini, Amsal berkata, he dies because he has no self-control. Milikilah karakter Kristus, pengendalian diri. Pengendalian diri harus dilatih, katakan dilatih. Ya, saya kasih lihat lagi satu tayangan mengenai penelitian. Ini penelitian psikologi yang sangat terkenal, namanya tes marshmallow. Semua tahu marshmallow? Semua suka memakannya? Habis sebungkus sendiri toh? Marshmallow. Nah, mari kita saksikan tayangan ini. Okay, so here's the deal. There's a marshmallow. You can either wait, and I'll bring you back another one, so you can have two, or you can eat it now. So you can eat it now, or you can wait, and I'll bring you back two. Okay? Okay, I'll be back. Oke, di pause dulu. Okay, Di so I pause have dulu, one di pause dulu. marshmallow for each of you. Di pause dulu bisa. And Pause, here's pause. the deal. You can Oke, saya terangkan. Jadi anak-anak ini dimasukkan satu ruangan, dikasih satu marshmallow besar. Itu yang dewasa bilang, saya tinggalin 15 menit, kalau kamu nggak makan, waktu saya kembali setelah 15 menit saya kasih 2. Tapi kalau kamu makan dalam waktu 15 menit, ya udah cuman dapat satu. Demikian. Itu tesnya. Gampang kan? Sederhana. Mari kita lihat wajah-wajah anak-anak itu menahan eat it diri now, dari or you makan can wait till I get marshmallow. back, and you can have two. Okay? So eat it now, or wait till I get back, and you can have two. And I'll be back in a little If we bit. wait, you'll give us two. Yep, if you wait, you get two, or you can eat it now, whichever you want. Okay? I'll be back in a little bit. We're gonna wait. I wonder what we're gonna do. Are you gonna eat it? If I want to eat one thing. Well, we're still not gonna get to. But if you wait until she gets back, she'll give you two. She still won't give you two because you ate it. Some of it. And I didn't eat a single bite of it. So don't show her, okay? There you go. Okay, so I have this marshmallow, and you can eat it now, or if you wait a little bit, I'll bring back two for you to eat, okay?
I'm gonna go and I haven't found marshmallows yet, so I'm gonna look for some more. But you stay here, and if you haven't eaten that one, I'll bring you back another one. Okay? I'll be right back. Waiting. Well, you're eating, not waiting for her to give back. Wait. We still ate some of it, so she's still not gonna give it to her. Let's say your chair. Here I come. There. Oh, what happened? She ate her. Oh, okay. Ya. Terima kasih. Itu tes marshmallow. Hampir setiap hari kita mengalami tes itu dalam bentuknya macam-macam. Ya. Pasangan yang mau masuk pernikahan, ada tes marshmallow-nya. Mereka tunggu pemberkatan, baru kepada hubungan suami istri. Ada berapa orang nggak sabar. Tuh, ntar kita juga diberkati, kita juga akan menikah. Apa salahnya berhubungan seks sekarang? Begitu. Bedanya ya jauh dari bumi, dari langit, ya kan? Jangan berkata nanti kita juga ada pemberkatan. Enggak, besok calonmu meninggal. Engkau juga belum diberkati, engkau sudah melepaskan keperjakaan atau kegadisanmu. Ya toh? Tidak. Tempatnya hubungan seks adalah di dalam pernikahan. Contoh lain dalam bisnis. Kalau engkau berbisnis, apakah untungnya langsung engkau makan atau engkau pakai lagi ke dalam modal sehingga bisnismu menjadi lebih besar. Pada waktu engkau kuliah, engkau mau ujian, tes marshmallow juga. Apakah engkau belajar teratur atau engkau nanti SKS aja, sistem kebut semalam, minum kopi campur Coca-Cola biar mata melek. Semua tes marshmallow. Oke, nah setelah 15, jadi peneliti ini mengikuti anak-anak ini, baik yang makan 1 atau dapat 2. Setelah 15 tahun atau 20 tahun, kehidupan anak-anak ini yang setelah itu sudah menjadi dewasa, diteliti lagi dan dibandingkan. Slide berikut adalah hasil penelitian setelah 15 tahun. Ya. Anak yang sanggup menahan diri, nggak makan, tapi dapat 2, dia menahan dirinya. Semakin bersikap positif, memiliki motivasi diri. Bila menghadapi kesulitan, mereka umumnya lebih gigih menghadapinya. Kemudian mereka memiliki kebiasaan yang berdampak pada keberhasilan di dalam pernikahan, di dalam pendapatan, dan umumnya kesehatannya lebih baik. Bagaimana dengan yang nggak tahan diri? Ya, nggak sanggup menahan diri, yang langsung makan. Diikuti juga. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan begini. Rata-rata mereka lebih keras kepala, tapi pada saat bersamaan sering ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Lebih suka mencurigai, tapi kurang percaya diri. Biasanya mereka bermasalah dalam menangguhkan dorongan hati. Ya, mereka tidak suka menunggu untuk tujuan jangka panjang. Akibatnya apa? Kebanyakan dari mereka kalau mereka menikah perkawinannya gagal. Pendapatan tidak memuaskan, ya, pindah-pindah kerja, mungkin juga sering dipecat juga, tidak tahan, ya, dan kesehatan yang lebih buruk. Itu dia. Menarik ya penelitiannya ya. Penelitian ini terkenal. Jadi teman-teman melihat betapa pengendalian diri itu hal yang sangat bagus. Bisa menahan diri, membuahkan hasil yang lebih bagus. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Bagaimana dengan pengendalian diri kita? Ya. Apakah kita
lebih senang mengambil keuntungan jangka pendek? Atau kita enggak melihat kemuliaan Tuhan, melihat visi yang lebih besar, melihat rencana Tuhan yang besar. Dan kita menunda kepuasan jangka pendek. Inilah tes marshmallow. Ya. Di dalam apa hubungan dengan pornografi? Banyak. Bagaimana kita mengembangkan pengendalian diri. Untuk kita tidak, enggak. Saya tidak mau melihat tontonan ini. Saya mau menggenapi rencana Tuhan. Saya tidak mau jatuh ke dalam dosa-dosa seperti ini. Ya, 3 anak saya kalau lihat tayangan, ada film misalnya di televisi ya, orang ciuman aja, mereka langsung tutup mata. Ya, yang kecil dari yang besar itu, dari kecil itu kami nggak pasang televisi, ya, dan kita ajarin betul. Yang nomor 2 SMP 1 besar tanpa televisi. Yang kecil ini udah terbiasa. Kami punya televisi, tapi jarang sekali kami nonton. Jadi kalau ada misalnya tayangan atau apa itu, yang normal aja nih, bukan yang horor ya. Mereka puji Tuhan hati nuraninya masih begitu nih, mereka langsung tutup mata, begitu. Saya bersyukur untuk itu. Ya, teman-teman, bicara mengenai serupa dengan Kristus. Ya, saya kaitkan dengan bahaya percabulan. Dosa percabulan, satu kata. Bagaimana kita mengalahkan dosa percabulan? Yaitu dengan apa? Lari, menjauhi. Walaupun kadang lari ini juga susah. Kenapa? Karena godaannya ada di depan mata. Waktu kita mengakses laptop, komputer, dan ada saluran wifi-nya, ya, dosa itu hanya sejauh 1 klik daripada mouse kita. Ya, godaan zaman sekarang demikian luar biasanya. Tapi milikilah pengendalian diri. Lari, tutup, putuskan sambungan wifi-nya, ya. Kalau perlu dongle-nya itu taruh di freezer, ya, jangan dilihat, dibekukan. Kalau mau itu baru dicairkan, butuh lama kan? Jadi godaan udah nggak tergoda lagi waktu itu cair, pakai lagi. Ya, hati-hati. Punyailah pengendalian diri. Katakan ke samping kiri kanan, tepuk-tepuk bahunya. Kamu anak Tuhan yang penuh pengendalian diri. Ya, katakan rencana Tuhan besar atasmu. Lari dari percabulan. Lari menjauh, jangan mendekat. Ya. Amin. Ya, mari silakan pemain musik. Kita akan makan hidangan dengan Tuhan, masuk ke dalam perjamuan kudus ya. Haleluya, haleluya. Nyanyikan satu lagu, ini aku segenap hidupku